Universitas Timur. Di sini kami hadir untuk membuat salah satu media pembelajaran yang berjudul Sel Eukaryotik. Tujuan kami membuat media pembelajaran sel eukaryotik ini adalah untuk memahami dan mempelajari proses-proses kompleks yang terjadi di dalam sel eukaryotik. Namun sebelum kita lanjut ke video berikutnya, perkenalkan, nama saya Maria Gihalake dengan NPM 33230055. Dan saya Ebenezer Ultur, NPM 33233076. Dan saya Gratiana Un, NPM 33230083. Sebelum masuk ke video selanjutnya, perlu diketahui bahwa sel eukaryotik adalah jenis sel yang memiliki inti dan organel yang terkait membran seperti mitokondria dan retikulum endoplasma. Sel eukaryotik dapat ditemukan di hampir semua organisme hidup, termasuk tumbuhan, hewan, jamur, dan protista. Mereka sangat berbeda dari sel prokaryotik yang tidak memiliki organel terkait membran dan lebih kecil dalam ukuran. Sel eukaryotik memiliki beberapa fitur kunci, termasuk dinding sel, organel membran, dan inti yang mengandung DNA. Inti sel eukaryotik mengandung informasi genetik yang mengontrol aktivitas sel, dan organel membran seperti mitokondria dan retikulum endoplasma memainkan peran penting dalam produksi energi dan sintesis protein. Sel eukaryotik juga memiliki organel lain seperti nukleus yang mengontrol aktivitas inti dan vakuola yang menyimpan air dan zat-zat lain. Secara keseluruhan, sel eukaryotik adalah jenis sel yang kompleks dan beragam yang sangat penting untuk semua organisme hidup. Yang berikut adalah vakuola. Vakuola terletak di bagian sini dan bentuknya seperti ini. Jadi vakuola ini adalah sel eukaryotik yang berfungsi sebagai organel yang menyimpan dan mengatur zat-zat seperti air, garam, enzim, dan molekul organik. Sel vakuola ini juga dia berperan dalam beberapa proses seluler seperti metabolisme, sintesis protein, dan penanganan limbah. Yang berikut
inti sel dan membran inti. Nah, inti sel yang terletak di bagian sini. Jadi membran inti adalah selaput pembungkus nukleus yang melapisi inti sel. Bagian sel ini memiliki fungsi sebagai pelindung serta pemisah dari organel lainnya. Membran inti memiliki pori-pori yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya molekul. Yang berikut sitoskeleton yang terletak di bagian sini dan di sini. Sitoskeleton sel eukariotik yang menyediakan struktur dan organisasi, menahan dan mentransmisikan tekanan serta mendorong perubahan bentuk dan pergerakan. Yang berikut ada ribosom. Ribosom terletak di bagian sini, dia seperti kristal-kristal hitam. Nah, ribosom ini dia berfungsi untuk membuat protein dan melakukan sintesis protein dalam sel. Proses produksi sel perlu diproduksi agar proses biologis dapat terjadi dengan cepat. Yang berikut retikulum endoplasma kasar. Nah, retikulum endoplasma kasar terletak di bagian sini atau yang ada titik-titik hitam. Jadi, fungsi utama dari retikulum endoplasma kasar adalah memproduksi dan memproses protein tertentu pada ribosom yang akan diekspor. Ribosom sendiri melakukan perannya dikirimkan ke retikulum endoplasma kasar untuk diproses lebih lanjut. Yang berikut retikulum endoplasma halus yang terletak di sini. Retikulum endoplasma halus berfungsi untuk menghasilkan karbohidrat dan lemak. Yang berikut ada badan Golgi. Badan Golgi terletak di bagian sini, dan badan Golgi dia berfungsi untuk menyeleksi dan membentuk paket molekul yang bisa membantu sekresi sel. Badan Golgi juga membantu proses pembentukan biosintesis glikoprotein serta glikolipid, di mana glikoprotein ini nantinya memiliki fungsi sebagai bahan utama yang dibutuhkan dalam proses sekresi segala macam kelenjar. Yang berikut mitokondria. Mitokondria terletak di bagian sini. Jadi mitokondria berfungsi sebagai peran penting dalam pembentukan energi metabolik dalam sel eukariotik. Berikut proksisom terletak di bagian sini. Proksisom berfungsi mengoksidasi biomolekul, di mana proksisom memecah asam lemak dan asam amino dengan enzim yang dimilikinya. Yang berikut ada mikrotubulus. Mikrotubulus terletak di bagian ini dan di sini. Mikrotubulus berperan penting dalam transport inti seluler, yakni ia menyediakan trak untuk gerak organel dan vesikel kecil dari suatu tempat ke tempat lainnya dalam sitoplasma. Dan yang terakhir kloroplas. Kloroplas terletak di bagian atas. Jadi kloroplas merupakan organel unik untuk menanam sel yang mengandung klorofil. Kloroplas bertanggung jawab untuk memungkinkan terjadinya fotosintesis sehingga tanaman dapat mengubah sinar matahari dan menjadi